Halo semua, kita mendapatkan berita Taliban sudah menerapkan syariat Islam yang melarang gambar makhluk hidup. Kenapa mereka melarangnya? Karena bertentangan dengan hukum Islam. Nah, pada video ini kita akan membahas apakah benar gambar makhluk hidup dilarang di dalam Islam. Gambar-gambar makhluk hidup seperti apa saja yang dimaksud. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Ya, ini dari Detik News. Taliban larang gambar makhluk hidup karena bertentangan dengan hukum Islam. Tanggal 15 Oktober 2024. Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan akan menerapkan undang-undang yang melarang media mempublikasikan gambar semua makhluk hidup. Para jurnalis di negara tersebut telah diberitahu bahwa larangan itu akan diberlakukan secara bertahap. Rencana untuk memberlakukan larangan terbaru ini, seperti dilansir AFP, Selasa tanggal 15 bulan 10 2024, diumumkan oleh Kementerian Moralitas Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban pada hari Senin tanggal 14 bulan 10 waktu setempat. Pengumuman ini disampaikan setelah pemerintah Taliban baru-baru ini mengumumkan undang-undang yang meresmikan interpretasi ketat terhadap hukum Islam yang telah berlaku sejak mereka berkuasa di Afghanistan sejak 2021 lalu. Undang-undang tersebut berlaku di seluruh Afghanistan dan akan diterapkan secara bertahap, ucap juru bicara Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (PVPV), Saiful Islam Kibar, saat berbicara kepada AFP. Dia menambahkan bahwa para pejabat Taliban akan berusaha untuk membujuk masyarakat soal gambar makhluk hidup bertentangan dengan hukum Islam. Pemaksaan tidak mendapat tempat dalam penerapan hukum, jelas Kibar dalam pernyataannya. Itu hanya nasihat dan meyakinkan masyarakat bahwa hal-hal tersebut sungguh bertentangan dengan hukum syariat dan harus dihindari, jelasnya. Undang-undang baru ini merinci beberapa aturan bagi media berita, termasuk melarang publikasi gambar semua makhluk hidup dan memerintahkan media untuk tidak mengejek atau mempermalukan Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, kedepannya semua media, termasuk berita, dilarang untuk mempublikasikan gambar semua makhluk hidup. Ya, ini ada video penampakan manekin tanpa wajah di Afghanistan ya. Nah, jadi maneken-maneken ini ditutup dengan aluminium foil ya, seperti ini ya. Toko-toko pakaian diwajibkan menutupi kepala dan wajah maneken. Sampai seperti ini ya, teman-teman ya. Aspek dari undang-undang baru ini belum ditegakkan secara ketat, termasuk menghimbau masyarakat umum untuk tidak mengambil atau melihat gambar makhluk hidup di ponsel atau perangkat lainnya. Hingga saat ini, mengenai pasal undang-undang terkait media, ada upaya yang sedang dilakukan di banyak provinsi untuk menerapkannya. Namun belum dimulai di semua provinsi, ujar Kibar dalam pernyataannya. Dia menambahkan bahwa pekerjaan telah dimulai di area markas kuat Taliban di Bandahar serta Provinsi Helmand dan Takar. Sebelum undang-undang baru ini diumumkan, para pejabat Taliban di Kandahar dilarang mengambil foto dan video makhluk hidup. Namun aturan itu belum diberlakukan untuk media. Sekarang ini berlaku untuk semua orang, tegas Kibar. Di Provinsi Ghazni, pada hari Minggu, tanggal 13 bulan 10 waktu setempat, para pejabat PVPV memanggil para jurnalis lokal dan memberitahu mereka bahwa polisi moral akan mulai menerapkan undang-undang secara bertahap. Menurut salah satu jurnalis lokal yang enggan menyebut namanya, para pejabat Taliban menyarankan jurnalis-jurnalis visual untuk mengambil foto dari jarak jauh dan merekam lebih sedikit peristiwa untuk membiasakan diri. Para reporter di Provinsi Maidan Wardak juga menuturkan mereka telah diberitahu bahwa aturan itu akan diberlakukan secara bertahap. Aturan semacam ini pernah diberlakukan di Afghanistan selama pemerintahan Taliban sebelumnya, dari tahun 1996 hingga tahun 2001 lalu. Nah, apakah benar syariat Islam melarang gambar makhluk hidup? Kita baca ini dari muslim.or.id. Hukum menggambar makhluk bernyawa. Pada asalnya, taswir atau menggambar segala hal yang memiliki nyawa, baik manusia maupun hewan, hukumnya haram. Baik itu dalam bentuk ukiran patung 3 dimensi, maupun yang digambar di kertas,
kain, dinding, atau semisalnya, dua dimensi, ataupun juga gambar foto berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang larangan perbuatan tersebut dan adanya ancaman bagi pelakunya dengan azab yang keras. Selain itu juga, pada jenis gambar tertentu dikhawatirkan menjadi sarana menuju kesyirikan terhadap Allah, yaitu seseorang merendahkan diri di depan gambar tersebut dan bertakarub kepadanya dan mengagungkan gambar tersebut dengan pengagungan yang tidak layak kecuali kepada Allah Ta'ala. Selain itu, terdapat unsur menandingi ciptaan Allah. Selain itu, juga sebagian gambar dapat menimbulkan fitnah atau keburukan, seperti gambar selebriti, gambar wanita yang tidak berpakaian, model terkenal, atau semacam itu. Dan hadis-hadis yang menyatakan tentang keharaman hal ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, ini bisa berarti biji, tanaman, dan gandum bukan ciptaan Allah SWT ya. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan gorden yang bergambar, maksudnya dengan gambar makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikan satu atau dua bantal. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat dan ia tidak akan bisa melakukannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman yang Muslim silakan mengingat-ingat ya, apakah kamu pernah menggambar makhluk bernyawa? Kalau kamu pernah menggambar makhluk bernyawa, kamu akan diazab dengan azab yang paling pedih oleh Allah SWT. Juga hadis lainnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka jahanam. Jadi jelas ya, teman-teman Muslim yang pernah membuat gambar makhluk bernyawa, contohnya membuat foto atau video orang dan makhluk-makhluk hidup lainnya, teman-teman akan diazab di neraka jahanam. Semua hadis-hadis ini melarang menggambar semua yang memiliki ruh secara mutlak. Adapun gambar yang tidak memiliki ruh, seperti pohon, laut, gunung, dan semisalnya, boleh untuk digambar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tidak diketahui ada di antara para sahabat yang mengingkari pernyataan Ibnu Abbas tersebut. Dan tidak ada para sahabat yang mengingkari gambar yang tidak bernyawa. Ketika mereka memahami hadis, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Dan juga hadis, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat. Dan ia tidak akan bisa melakukannya. Ini dari muslimah.or.id. Seputar gambar makhluk bernyawa dan coret mata. Kita mengetahui di dalam Islam terdapat larangan membuat dan memanfaatkan gambar makhluk bernyawa. Lalu, apakah jika gambar tersebut dicoret matanya, kemudian menjadi boleh digambar atau dimanfaatkan? Larangan menggambar dan memanfaatkan gambar makhluk. Di antara dalil larangan membuat gambar makhluk bernyawa adalah hadis berikut. Dari Sa'id bin Abi Al-Hasan berkata,
Aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika datang seseorang kepadanya seraya berkata, "Wahai Abu Abbas, pekerjaanku adalah dengan keahlian tanganku, yaitu membuat lukisan seperti ini." Maka Ibnu Abbas berkata, "Yang aku akan sampaikan kepadamu adalah apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau bersabda, siapa saja yang membuat gambar Asyura, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh atau nyawa kepada gambarnya itu, dan sekali-kali dia tidak akan bisa melakukannya selamanya." Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Ibnu Abbas lalu berkata, "Celaka engkau, jika engkau tidak bisa meninggalkannya, maka gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa." Hadis Bukhari nomor 2225. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa Asyura yang dilarang untuk digambar adalah makhluk hidup yang bernyawa. Adapun gambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon, maka tidak terlarang untuk digambar. Sedangkan dalil larangan pemanfaatan gambar makhluk bernyawa, hadis dari Abu Hayyat Al-Asidi, yang mengatakan bahwa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Mau engkau kuberi tugas yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tugas tersebut kepadaku, yaitu beliau bersabda kepadaku, hendaklah jangan engkau biarkan ada patung, kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan." Hadis Muslim nomor 969. Gambar makhluk dan coret mata. Lalu apakah gambar makhluk bernyawa jika dicoret matanya atau dihilangkan matanya? Apakah menjadi boleh digambar atau dimanfaatkan? Jawaban Dewan Fatwa Islam Web atas pertanyaan di atas sebagai berikut. Jika dengan sifat-sifat gambar sedemikian rupa hingga tidak layak disebut makhluk yang memiliki nyawa, maka tidak mengapa. Adapun sekedar memejamkan mata atau menghapus mata, maka ini tidak cukup karena masih dianggap sebagai makhluk yang memiliki nyawa. Maka solusinya adalah dihapus seluruh wajahnya. Fatwa Islam Web nomor 278743. Ini sebabnya tadi kita lihat ada manekin yang ditutup wajahnya dengan kertas atau dengan aluminium foil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Hafizahullah mengatakan, apakah cukup menghapus kedua mata ataukah harus menghapus seluruh wajah? Jawabannya harus menghapus seluruh wajahnya dengan sempurna. Sehingga menurut para ulama, menutup mata saja atau mencoretnya tidak membuat gambar makhluk bernyawa menjadi halal membuatnya atau memanfaatkannya. Salah paham mengenai fatwa ulama. Adapun yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, jika gambar makhluk bernyawa tersebut tidak jelas, yaitu tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, dan tidak ada jari-jarinya, maka ini bukan gambar makhluk bernyawa yang sempurna dan tidak termasuk menandingi ciptaan Allah. Di sini beliau menyebutkan mata, hidung, mulut, jari-jari. Perkataan beliau ini tidak bisa dipahami bahwa boleh memilih salah satu untuk dihilangkan. Jika dipahami demikian, maka berarti boleh menggambar atau memanfaatkan makhluk bernyawa yang hanya dihilangkan jari jemarinya. Ini malah akan bertabrakan dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari syuroh adalah kepalanya. Jika kepalanya dipotong, maka ia bukan syuroh. Hadis Al-Baihaqi nomor 14580 secara mauquf dari Ibnu Abbas Al-Ismaili dalam Mujam As-Syuyukh nomor 291 secara marfu. Disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 1921. Maka maksud perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di atas dan fatwa-fatwa lainnya adalah dihilangkan semuanya, yaitu mata, hidung, mulut, dan jari jemari. Sehingga gambarnya tidak sempurna sebagai makhluk bernyawa. Bukan hanya matanya saja, atau hidungnya saja, atau mulutnya saja, atau jarinya saja. Hukum pemanfaatan gambar digital. Dalam masalah hukum gambar, ada dua masalah yang perlu dibedakan. Yang pertama, masalah membuat gambar, taswir asyura. Yang kedua, masalah memanfaatkan gambar, iktina asyura. Maka dari penjelasan di atas, tidak boleh membuat gambar makhluk bernyawa yang sekedar memejamkan mata atau dihapus matanya.
juga tidak boleh memanfaatkan gambar yang sekedar memejamkan mata atau dihapus matanya. Namun untuk masalah kedua, memanfaatkan gambar, ada satu masalah lagi, yaitu bagaimana jika gambarnya berupa gambar digital, bukan gambar yang dicetak. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid mengatakan, foto yang ada di HP atau di komputer atau yang dibuat dengan video tidak sama hukumnya dengan foto hasil jepretan kamera, karena ia tidak sabat atau tetap dan tidak baka, selalu ada zatnya, kecuali jika di print atau dicetak. Oleh karena itu, tidak mengapa menyimpan di HP selama tidak mengandung perkara yang haram, seperti misalnya foto wanita. Maka gambar digital, baik buatan tangan atau foto, boleh dimanfaatkan, walaupun berupa gambar makhluk bernyawa yang sempurna. Tidak harus dihapus wajahnya atau kepalanya, karena gambar ini sifatnya tidak tetap. Oleh karena itu, kita melihat sebagian ulama zaman sekarang yang memanfaatkan media sosial dalam berdakwah. Mereka memasang foto mereka di akun media sosial. Namun, andaikan seseorang ingin berhati-hati, maka menghilangkan kepala atau wajah pada gambar digital itu lebih utama, mengingat sebagian ulama melarang secara mutlak termasuk gambar digital. Maksudnya, teman-teman muslim mesti berpikir bahwa orang-orang yang mengatakan boleh membuat dan menggunakan video dan foto di ponsel adalah pendapat. Tetapi teman-teman mesti pikir konsekuensinya. Kalau ternyata pendapat itu salah, maka teman-teman yang muslim akan diazab dengan azab yang paling pedih di neraka. Kesimpulan, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan para ulama. Yang pertama, jika Anda tukang gambar, maka tidak boleh menggambar makhluk bernyawa secara sempurna atau hanya menghilangkan matanya. Hindari menggambar makhluk bernyawa sama sekali, atau jika tetap ingin menggambar, maka hilangkan wajahnya atau kepalanya. Yang kedua, jika Anda memanfaatkan gambar makhluk bernyawa yang tercetak atau gambar fisik, maka tidak boleh memanfaatkan gambar makhluk bernyawa yang sempurna atau hanya dihilangkan matanya. Hindari pemanfaatan gambar makhluk bernyawa atau hilangkan seluruh wajahnya. Yang ketiga, jika Anda memanfaatkan gambar makhluk bernyawa yang tidak tercetak, maka boleh dimanfaatkan baik dihapus wajahnya ataupun tidak. Namun dihapus wajahnya itu lebih berhati-hati, dengan catatan pemanfaatan gambar tersebut mubah, tidak mengandung keharaman seperti gambar wanita, gambar hoax, gambar aurat, gambar dalam rangka pamer, dan lain-lain. Wallahu alam. Ya, ini dari Detik Hikmah. Hukum menggambar anime dalam Islam, halal atau haram. Bidang seni lukis banyak mendapat perhatian dari para ahli hukum Islam tentang boleh tidaknya atau halal haramnya melukis makhluk-makhluk bernyawa sebagai objek lukisan. Salah satu yang kerap ditanyakan adalah hukum menggambar anime. Menukil buku pengantar manga oleh Prastuti dan Ismi Prihandari, anime adalah animasi asal Jepang yang digambar menggunakan tangan ataupun teknologi komputer. Anime adalah singkatan dari animation dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Jepang untuk menyebut tayangan animasi. Ketenaran anime semakin merajalela dan banyak yang akhirnya ikut mencoba menggambar anime. Namun dalam anime, umumnya yang digambar berupa makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan. Sejumlah pendapat bermunculan dari para ulama dan pakar Islam tentang boleh tidaknya menggambar makhluk bernyawa. Hukum menggambar makhluk bernyawa dalam Islam. Mengutip buku Seni Rupa Islam, Pertumbuhan dan Perkembangan, karya Oloan Situmorang, dari beberapa hadis yang sahih, ditemukan beberapa hadis yang memberi petunjuk tentang adanya larangan taswir, menggambar makhluk bernyawa. Disebutkan Rasulullah SAW melarang perbuatan gambar atau patung karena dapat menyekutukan Allah SWT. Salah satu hadis Rasulullah yang cukup keras melarang pembuatan gambar atau lukisan makhluk bernyawa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Selain itu, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat
akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka jahanam. Hadis Muslim. Salah satu ulama yang mengharamkan gambar dan lukisan makhluk bernyawa adalah Imam Al-Nawawi. Dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Nawawi, beliau mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan haramnya menyimpan atau membuat lukisan dengan objek makhluk hidup. Hadis tersebut mengandung larangan yang ditujukan kepada gambar-gambar makhluk yang memiliki jiwa yang biasa dibuat oleh orang-orang jahiliyah untuk dipuja dan diagungkan. Menggambar makhluk bernyawa juga dilarang sebab dikhawatirkan menandingi ciptaan Allah SWT. Ya, jadi Allah SWT takut kalah ya sama pencipta-pencipta gambar ini, makanya dilarang. Ulama kontemporer Yusuf Qaradawi mengungkapkan pendapat yang berbeda. Dinukil dari buku Ensiklopedia Hukum Islam karya Abdul Aziz Dahlan, ulama asal Mesir itu berpendapat bahwa lukisan yang sangat diharamkan adalah lukisan yang disembah selain Allah SWT. Lukisan seperti itu biasanya membuat pelukisnya menjadi kufur jika si pelukis melakukannya dengan pengetahuan dan kesengajaan. Hasil seni yang tidak disembah tapi dengan tujuan sengaja menandingi ciptaan Allah SWT juga dapat membawa pelukisnya ke dalam kekufuran. Semua tergantung niat pelukisnya. Muhammad Ali Al-Sabuni dalam tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Quran mengklasifikasikan jenis lukisan yang diharamkan dan diperbolehkan. Hal ini menimbang banyaknya hadis yang mengharamkan menggambar makhluk bernyawa karena motifnya meniru-niru dan menciplak ciptaan Allah SWT. Adapun lukisan yang diharamkan yaitu gambar yang dilukis dengan tangan dan merupakan tiruan dari makhluk hidup, lukisan dalam bentuk utuh, gambar yang menonjol, serta menimbulkan rasa hormat dan digantung di tempat yang mudah dilihat orang. Sementara lukisan yang diperbolehkan sebagai berikut. Lukisan yang bukan makhluk bernyawa seperti pemandangan sungai dan pemandangan alam. Semua lukisan yang menggambar makhluk bernyawa tapi tidak utuh seperti gambar mata saja. Boneka untuk anak kecil hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Jadi gambar-gambar anime dan kartun-kartun seperti ini sebenarnya juga haram ya. Teman-teman yang pernah menggambar atau memanfaatkannya ditentukan untuk diazab oleh Allah SWT di neraka. Walaupun teman-teman sholat sampai gimana pun juga, walaupun teman-teman sholat sampai jidat hitam, teman-teman tetap diazab di neraka. Selain itu buku-buku biologi juga sebenarnya haram ya. Kita lihat di sini buku-buku biologi ada gambar-gambar makhluk hidup nih, banyak ya. Jadi teman-teman muslim tidak boleh belajar biologi. Juga teman-teman muslim yang punya kamera, baik itu di handphone maupun alat-alat lain, itu sebenarnya haram. Sebenarnya teman-teman dilarang untuk mengambil foto, membuat video, atau menyimpannya di dalam ponsel. Tetapi ada beberapa ulama yang coba mengakal-akalinya dengan memberikan pendapat bahwa itu halal. Teman-teman muslim, kalau mau terus buat foto dan video di handphone dan menyimpannya, itu terserah kalian. Tetapi kalian perlu tahu bahwa ada kemungkinan kalian akan diazab dengan azab yang sangat pedih oleh Allah SWT di neraka. Oke? Ya, kalau teman-teman tidak percaya omongan saya, teman-teman bisa dengarkan Ustadz Khalid Basalamah ya. Masalah menggambar makhluk hidup atau melukisnya, baik itu di pakaian, gambar orang, gambar binatang, atau di dinding rumah, atau semacamnya mungkin di gelas, di piring, ya, di apalah ya, mungkin stiker-stiker yang ditempel di kendaraan juga, ya, sama semuanya masuk. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah larangan untuk itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Buyu' dan juga dalam Kitabul Libas. Nomor hadisnya kurang lebih hadis 2225 dan 5963, dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas nomor 2110. Kata Nabi SAW, man sawwara suratan kullifa an yanfakha fiha ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar satu gambar makhluk hidup, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh padanya pada hari kiamat. Artinya didatangkan nanti patung itu atau didatangkan ukiran-ukiran itu dan disuruh kasih ruh, dan tentu dia tidak bisa. Dalam riwayat yang dikatakan dia tidak akan bisa memberikan ruh. Lalu Allah memberikan ruh, gitu kan.
kemudian disuruh menyiksanya di neraka. Kalau riwayat Bukhari dikatakan, padahal dia tidak akan pernah mampu meniupkannya. Riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi ditambahkan, dia tidak mampu meniupkan ruh padanya, maka Allah pun meniupkan ruh lalu digunakan untuk menyiksanya di api neraka. Ulama hadis menanggapi mengatakan, man sawwara surah, makna daripada surah adalah mencontohi sesuatu yang ada di depannya, asal katanya. Tapi yang maksud dalam hadis adalah yang bernyawa. Karena di sini ada hadis yang mengatakan, ada potongannya, diperintahkan dia untuk memberikan ruh. Berarti manusia sama hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan, kalau batu, ya, pemandangan langit dan seterusnya, ini tidak masuk di dalam larangan ini. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, dan itu bisa dilihat di footnote Bukhari dalam Kitabul Libas nomor 5950, dan juga Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Libas nomor 2109. Kata baginda Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamatil musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Akan dikatakan kepada mereka kelak, hidupkanlah sesuatu yang kalian ciptakan itu. Di dalam hadis yang lain juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, dan hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan dalam Kitabul Libas nomor 5954, Imam Muslim dalam Kitabul Libas nomor 2107. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi kiramin fihi tamathil fahatakahu wa talawwana wajhu wa qala ashaddun nasi adaban 'inda Allahi alladhina yudahuna khalqallah. Rasulullah SAW pernah datang, tiba dari salah satu perjalanan safar, kemudian masuk rumahku dan aku sedang menutupi bilikku atau bilik milikku dengan sebuah tirai yang terdapat gambar padanya. Sebagian ulama mengatakan ada gambar makhluk hidup, hewan-hewan ataupun gambar manusia pada beliau, maka beliau menariknya dari tirai itu dan berubah warna wajah beliau karena tidak suka. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Jadi jelas ya, kalau kamu muslim, kalau kamu pernah menggambar makhluk hidup atau menyimpan gambar makhluk hidup atau menggunakan gambar makhluk hidup, kamu pasti masuk neraka dan diazab dengan azab yang paling pedih oleh Allah SWT. Taliban melarang gambar makhluk hidup ini memang sesuai dengan hukum syariat Islam. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa Indonesia tidak menerapkan syariat Islam yang ini? Yang pertama, karena Indonesia bukan negara Islam. Itu sebabnya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat Indonesia menjadi negara Islam, supaya bisa menerapkan syariat Islam yang seperti ini. Yang kedua, sebenarnya Indonesia ini tidak mayoritas Muslim. Kamu yang tidak setuju dengan syariat ini, sebenarnya kamu tidak beragama Islam. Kamu cuma ber-KTP Islam. Jadi, kalau kamu sadar bahwa hukum Islam ini ada yang salah, lebih baik kamu cari agama lain daripada kamu tetap beragama Islam, yang berarti kamu mendukung supaya Indonesia menjadi lebih kadrun seperti Afghanistan. Nah, buat teman-teman yang bukan Muslim, kamu jangan berpikir bahwa kamu tidak akan kena dampaknya, karena Islam punya ambisi untuk menerapkan syariat seperti ini kepada semua orang. Artinya, kalau syariat seperti ini diterapkan, kamu juga akan dipaksa untuk ikut melaksanakannya. Kalau kamu tidak melaksanakannya, kamu akan diperangi atau dihukum, seperti yang dilakukan Taliban di Afghanistan. Oleh karena itu, kamu yang bukan Muslim tidak boleh tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Kamu harus mencegahnya sebelum terlambat. Bagaimana caranya? Kalau kamu Kristen, kamu harus penginjilan. Kalau kamu bukan Kristen dan bukan Islam, setidaknya kamu bisa memberitahukan kepada teman-teman kamu yang Muslim bahwa mereka sebenarnya bukan Muslim. Mereka adalah orang Indonesia yang baik. Apa yang diajarkan Islam itu salah. Atau setidaknya, kamu bisa bantu kasih jempol dan bagikan video ini jika kamu tidak mau Indonesia menjadi seperti Afghanistan. Jadi, teman-teman Muslim yang tidak setuju dengan syariat Islam ini, lebih baik cari agama lain. Kamu tidak perlu takut untuk murtad keluar dari Islam,
Karena kalau kamu tetap di dalam Islam, hidup kamu yang sekarang ini akan seperti di neraka. Dan di akhirat nanti, kamu akan pasti masuk ke neraka. Hal itu tercatat di dalam Al-Quran surah 19 ayat 71. Tidak ada agama lain yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri kecuali Islam. Tidak ada gunanya kamu percaya pada satu Tuhan kalau Tuhan yang kamu percaya adalah Tuhan yang salah. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Walau burung beo yang tak sadar bego, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bondok, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram babu halal.